Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak keberlangsungan suatu diskusi atau debat antara debaters Kristen atau bisa disebut sebagai apologet Kristen, dan juga bersama dengan Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang seharusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Apalagi Ustadz Zuma sudah mengklaim dirinya sebagai ahli Alkitab. Dan hal inilah yang membuat para debaters ini terus menyerang sejauh mana Ustadz Zuma memahami Alkitab yang diyakini dan dipercayai oleh orang Kristen. Sehingga akhirnya Ustadz Zuma mendapatkan serangan bertubi-tubi dari para debaters atau apologet Kristen dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar tentang isi Alkitab, supaya kita mau melihat sejauh mana Ustadz Zuma mengerti dan memahami akan seluruh isi Alkitab. Dan karena kita tahu bahwa Ustadz Zuma ini terkenal dengan suka mencomot-comot ayat dan mentafsirkan sesuai dengan gaya bahasanya sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan ini? Oke, silakan. Jadi, abang yang bertanya duluan dah, silakan tentang itu, tentang yang tadi. Nggak usah lagi, karena kami umat Islam itu tidak percaya kalau Yesus itu gila. Kami tidak percaya. Tidak percaya? Iya, Yesus bukan orang gila, Bang. Oh, kalau tidak percaya, saya juga nggak percaya, Bang. Nah, itu dia makanya. Tidak ada umat Islam itu yang mengatakan bahwasanya Yesus itu gila, nggak ada. Tapi, ya, orang yang menyembah Yesus di dalam Markus 5 itulah yang gila, Bang. Nah, gitu. Oh, gitu. Oke. Iya. Kalau Yesus tak gila, mustahil. Jadi Bang Ustadz tak percaya Yesus gila, kan? Enggak, sama sekali enggak. Di iman kami itu enggak boleh. Kalau yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia mulia. Itu enggak mungkin dia gila. Oke lah, kalau begitu ya. Iya. Markus 5 tadi ya, Pak Ustadz? Iya, Markus 5. Penyembahnya yang gila gitu ya, Bang? Betul sekali. Yang gila itu justru yang menyembahnya, gitu, Bang. Oke. Markus 5 ayat berapa tadi, Pak Ustadz? Dari nomor 1 sampai nomor 20 bisa Abang ini ya. Silakan. Oke, jadi saya akan ini dulu ya, Bang ya, akan saya istilahnya saya beri argumentasi ya buat silakan. Oke, baik. Markus 5. Markus 5, gini Bang, saya berharap saya ini akan mengutarakan dengan menggunakan bahasa asli, Bang. Original text. Jadi saya berharap juga nanti Bang Zuma membantah saya ataupun bukan membantah, memberikan argumen dengan murni bahasa original text. Boleh bahasa Indonesia. Boleh, silakan. Oke, saya akan baca mulai pasal 5 ya Bang ya. Yes. Pasal 5, mulai ayat yang pertama dalam bahasa asli Alkitab. Saya baca. Kai elton eisto perantes parases eisten koranton ia doparon panon, ya kan? Sekarang penekanan Abang ayat berapa? Biar saya langsung ke situ. Ya, di sana dikatakan di dalam kitab saudara di data nomor 6 ya. Nomor 6, oke. Iya, nomor 6-nya. Nomor 6 ya, silakan. Nomor 6. Oke, dikatakan di nomor 6 dalam bahasa asli original text, ya kan? Kai yoronton yeson apo markoten odem od ramen kai prosekunensen auto. Artinya adalah bahwa teks ini menjelaskan di dalam artinya, seeing Jesus from a distance, he ran and bowed down to him.
So the question is, apa permasalahannya sini? Yesus berkata, he ran, bow and down to him. Dia berlari dan menyembah dia. Come on, Pak Ustadz, please give original text and your argument. Oke, In baik. text, Jesus saying from a distance, he ran and bow down to him. Original teksnya itu bahasa Yunani, Bang, bukan bahasa Inggris. Yes, bahasa Yunani. Oke. Greek. Kai No idonton Indonesian text. Yesus opomokroten edramen kai Yes. persek enesen auton. Artinya gini, orang ini kerasukan setan dan berhari-hari tidak ada orang yang mampu kemudian membuat orang ini sembuh. Dirantai, rantainya putus, semuanya dihancurin sama dia. Tapi giliran melihat Yesus, orang ini kemudian mendapatkan Yesus dan mendapatkan dirinya itu berlari seketika untuk menyembah Yesus. Itu yang ada. Alright. Oke. Ya. Nah, setelah kemudian Yesus ini mengatakan kepada orang yang kerasukan setan ini, keluarlah engkau, auto menuju kepada orang tersebut. Excel Ya. teto peunema, maka Roh Kudus ini diminta untuk keluar, roh setan ini diminta keluar. To akatarton, disuruh keluar dari orang tadi. Ajaibnya, ketika Roh Kudus ini keluar dari orang tersebut, dia tidak lagi menyembah Yesus. Itu poinnya. Oke. Tadi menyembah Yesus, begitu selesai, begitu Roh Kudusnya keluar, ternyata orang ini tidak lagi menyembah Yesus. Dan itu Anda bisa lihat di data nomor 15-nya. Pak Ustadz, Iya. tadi Pak Ustadz bilang Roh Kudusnya keluar. Mana Roh jahat. ada Pak? Roh jahat, roh jahat. Pak Ustadz sudah 1 poin, ya. Oh Pak gitu cara. Ustadz, Jadi cara berdebatnya begitu. bukan. Oh, kirain kayak gitu. Kan berargumen yang betul, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz iya. bilang Kalau Roh cuma Kudusnya keluar. kalau berargumen saja Anda katakan salah, apalagi salah sembah, kan gitu, Bang. Ya. Silakan. Iya, iya, Oke, silakan. oke. Ha-ha. Oke, Pak Ustadz, Silakan. santai aja Pak Ustadz. Iya, santai makanya jangan terlalu penekanan Jadi, apa terhadap pertanyaan sesuatu yang Pak keliru. sekarang? Pertanyaan saya, orang ini ketika dia masih punya roh setan di dalam tubuhnya, dia menyembah Yesus. Tapi setelah tidak memiliki roh setan dalam tubuhnya, dia tidak lagi menyembah Yesus. Itu poinnya. Nah, anggapan saya Pak Ustadz, Ya. anggapan saya adalah soal menyembah Yesus atau tidak. Tidak ada paksaan. Nothing force. Iya, sama seperti orang tadi tidak dipaksa, gitu, Bang. Ya, jadi itu adalah kelahiran atau keinginan daripada seseorang, personal willing. Jadi sama, misalkan saya menyembah Yesus, itu adalah karena keinginan, keyakinan saya. Saya tak bisa memaksa orang lain. Saya tak bisa memaksa Bang Juma. Tidak bisa, karena itu adalah there is a faith in the worship. Ada iman di situ. So, jadi ketika orang yang kerasukan itu diusir setannya, Orang tersebut, orang itu tidak lagi Iya. menyembah Yesus. betul, setuju. Nah, artinya roh setan ini menghantarkan orang tadi menyembah Yesus. Orang yang sudah tidak ada roh setan di dalamnya tidak lagi menyembah Yesus, kan gitu, Bang. Bang, Benar. betul. Ah, betul. Itu kan dari perspektif. Itu kan dari perspektif Bang Juma. Dalil Tapi kalau dari Markus perspektif 5 itu yang dalilnya, Bang. mana dalilnya? Iya, betul. Iya. Dalil. Memang ketika setan itu dilusir, dia tidak menyembah. Tapi saya sudah katakan tadi, soal menyembah Yesus itu bukan paksaan. Memang tidak dipaksa, tapi kan Lah, iblisnya yang membuat orang itu menyembah Yesus. Dan kalau Anda lihat data nomor 11-nya, di situ juga ada hal yang Ya, oke. Nomor 11 ya, saya akan baca dalam bahasa Greek. Saya nggak mau baca bahasa Indonesia. Soalnya saya tidak mau dituduh orang Kristen, apa itu namanya, terjemahan. Saya bukan orang terjemahan. Saya mengerti bahasa asli Alkitab. Ayat 11 ya. Oke, silakan, Oke. silakan. Coba ayat 11. Atau Anda ke nomor ininya aja, nomor 11-nya aja dulu. Ya 11 ya, saya baca ya. Iya. Baca. Oke. Dalam bahasa Alkitab dikatakan, Hode ekei prosto opei esele koiron mekale boskomen. Artinya adalah ayat ini, ya kan, dituliskan begini, ya, there was a large herd of pigs grazing on the mountain. Jadi ada di situ sekumpulan babi. Nak diusirlah setannya ke babi itu.
the power of Jesus can cast down the devil and Oke. go into the pigs. Oke. Jadi babinya So, diusir what's the ya. problem? Diusir. Diusir babinya. Nah, sekarang kita masuk ke Bukan Markus babinya 3. diusir, setannya diusir. Iya, Lari. bersamaan dengan babinya nanti jatuh, nanti lari semua babinya. Nah, sekarang Ya. kita lihat pendalaman materi terhadap apa yang ada kemudian di dalam Markus 3 nomor 11. Di situ dikatakan kai Sebentar, poneuma. saya buka dulu. Iya, silakan. Wait a moment. Okay. Mark 3, okay, verses 11. Iya, Ya kan? iya, silakan. Mark 3 verses 11. Iya kan? Sebentar bang, slow dulu bang. Abang yang penting sudah makan malam loh. Iya, santai aja, santai. Santai aja lah bang. Oke. Heeh. Oke, saya baca ya. Dalam bahasa Kaparta Hotan Auton Etiorei prose piten auto kai ekrasen leganta o eu. Begini bang, jadi the unclean spirit saying you are the son of God. Iya, apa yang Dan dimaksud di sana? ketika roh jahat itu keluar mengatakan kepada dia dan bersungkur menyembah di Menyembah hadapannya siapa? dan berseru Menyembah siapa si roh jahat ini, Pak? Bang. menyembah Yesus. Berarti Menyembah roh jahat Yesus. menyembah Yesus. Yang Ya. tadi kemudian orang yang masuk ke dalam roh jahat ini menyebabkan orang itu menyembah Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang, orang-orang Kristen dirasuki apa sampai menyembah Yesus? Oh, tidak dirasuki apa-apa. Ya kan tadi kita Itu sudah konsep membuktikan. yang keliru, Bang. Iya, ini Everything kita is sudah the lihat. law. Kita sudah lihat dua data. Yang pertama, Ya, orang Abang. gila kerasukan iblis. Begitu melihat Yesus, lari menyembah Yesus. Dan nomor 11, semua iblis melihat Yesus juga lari menyembah Yesus. Nah, Berarti iblis itulah, menyembah Bang. Yesus. Sekarang saya tanya kepada saudaraku ini. Pada orang Yunani, saya cukup menggunakan bahasa Indonesia aja, ya. Oh, Nah. enggak bisa. Silakan aja, itu kitab Anda, itu kitab Anda. Itu kitab Anda, itu kitab Anda. Dengar, itu kitab Anda hanya membaca Latin. Bung, Anda hanya membaca Latin, jangan pura-pura. Saya kalau No. teori kayak gitu saya juga bisa. No, saya baca the Greek text. Ya saya tahu, saya juga bisa. Tapi edukasi kita ini kepada orang Indonesia, bukan No, orang please, Yunani. you Nggak usah lebay, nggak usah lebay, Please nggak usah lebay. don't counter Sekarang my begini, opinion. sekarang Please begini, encounter my sekarang statement. begini, sekarang begini. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah manusia Bani Israel, ibunya, bapak tirinya, saudara-saudaranya, tantenya, pamannya, opungnya, tidak ada yang lebay menyembah seperti setan. Ngerti? Ngerti ya? Paham di situ ya? Nah, dengarkan dulu. Saya tadi sudah Dengarkan bilang. dulu. Dengarkan dulu. Jangan Tapi Abang yang ngomong lah gantian lah. Mana? Iya. Tapi giliran berbicara mengenai iblis, mereka berbondong-bondong memberikan contoh untuk menyembah kepada Yesus. Oke ya? Bang, Nah, sekarang sabar. ini tadi argumentasi Ini muncul Abang. kelompok Saya baru mau- bernama Kristen, Ini berkelompok-kelompok tadi, juga that is menyembah your Yesus. Maka I muncul can pertanyaan. counter argument. Muncul pertanyaan saya, Bang. Apa yang merasuki I Kristen counter sampai your ikut-ikut argument. menyembah Yesus? Silakan. Hey, listen to me. Ustaz. Jesus can worship. Demon can worship Jesus. Ngomong apa? Nggak usah pamer bahasa. Saya kalau menggunakan bahasa asing, Anda bahaya nanti. Original text. Please, Saya please. dengar, Pak. Jangan lebay, Ayo, jangan lebay. Bukan lebay, Ustaz. Begini. Ustaz selalu ngomong. Dengarkan kami saya, dengarkan atau saya. Umat terjemahan. Ya, memang Tapi terjemahan. Ustaz, Memang kalian terjemahan. with my statement with the Kalian memang umat no terjemahan. invitation. Mana kitabnya bahasa Yunani? Yang asli mana? Tunjukkan saya. Nggak ada kan? Cuman terjemahan kan? Nangis. Mana terjemahan? Buka kamera bisa nggak kita? Buka kamera bisa nggak kita, Bang? Abang, kita buka kamera bisa nggak? Bu, kamera. Buka kamera. Oh, enggak perlu. Kita Tapi buka saya kamera, sorot. kita sama-sama baca Yunani. Bisa nggak? Tanpa terjemahan, bisa nggak? Bisa. Oke, Bisa. buka kamera ya. Oke. Oke. Bisa. Nah, Buka Oke, ya. silakan buka kamera Anda, silakan. Abang juga buka ya. Abang juga buka baca ya. Saya duluan ya. Caranya gimana ya? Saya agak kapit dulu gini. Nah, ini. Silakan. Gimana caranya nih? Kamera. Alright. Mana bang yang dipencet bang? Bang Zoom ajari dulu aku. Aku nggak tahu yang ku pencet mana nih. La. Bang. Iya. Gak bisa nih aku ini. Gimana nih? Terus terang aku nggak bisa. Mana yang ku pencet? Tolong dong ada yang bisa mengajari kah?
Setahu saya setiap abang live itu biasa pakai kamera. Kok sekarang jadi nggak bisa pakai kamera ya? Iya, tapi kan itu bukan live, Bang. Itu kan cuma saya bikin video. Oh begitu. Beda lah, Bang. Oh. Saya orang kampung, Bang. Oh iya Abang iya kan iya. orang kota. Oke. Nah, kalau begitu masalahnya kita nih, Bang, ini aku nggak tahu. kalau begitu kita sepakat aja nggak usah buka kamera. Gitu ya. Saya maklum, Oh, saya maklum. coba dulu, Bang, ya. Sabar dulu, Bang. Udah. Coba dulu, Bang. Nah, ini, Bang. Udah. Aku udah bisa, Bang. Bang Ya. Juma. Oke. Nah, Oke, saya oke. black. Saya taruh ke belakang ya, Bang, ya. Iya, silakan. Abangku, apa Silakan. yang saya sayangi, kita ndak boleh bermusuhan. Kelihatan nggak, Iya. Bang? Kelihatan tapi cuman jidat aja, Bang. Bukan, yang ku maksud, yang mau saya sorot, itu nah. Di Nggak ada, komputernya yang tuh. sorot. Nggak ada kelihatan. Makanya saya bilang kita tidak perlu kemudian untuk menggunakan bahasa asli di sini. Karena Bang. yang kita mau berikan edukasi di sini adalah saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kalau abang nggak pakai bahasa asli, nggak apa-apa. Aku yang pakai ya. Ya, Supaya boleh. abang nggak tuduh saya kaum terjemahan. Kaum terjemahan itu di mana dulu? Kaum terjemahan Dari itu maksudnya. Abangku Ustadz Juma yang mengatakan kaum terjemahan gugur. Lah, faktanya kalian masih umat terjemahan sampai sekarang. Mana ada? Ya, umat terjemahan. Tidak saya baca Umat bahasa terjemahan itu. Bang, saya tanya. Bang, Bukan. saya sampaikan sama abang ya. Yang dimaksud Ya, Bang. umat terjemahan itu adalah umat yang tidak memiliki kitab yang menggunakan original teks. Itu umat terjemahan. Bang, Kalau- saya punya ini, Bang. Kayak mana, Bang, ini? Kayak gini. Bang, Bang. kalau... Nih, Iya, saya punya ini begituan. Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Punya, Bang. Kitab yang murni, ya. Betul. Dihafalkan dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Nah, Bang Gantengku. sementara punya kitab saudara itu hanya terjemahan. Bukan. Saya udah baca tadi. Mana ada aku baca terjemahan? Anda menggunakan lembaga apa sampai kitab Anda bukan terjemahan? Loh, kami punya. Iya, Dari saya mana? tahu Anda menggunakan I'm a scholar. Saya lembaga apa? sarjana. Itu bahasa Saya Inggris. ilmuwan. Saya orang Greka, bahasa Greka. Nggak usah pakai ketawa-ketawa begitu. Nggak main bagi aku itu, Bang. Ya, mana kitabnya orang Kristen yang menggunakan bahasa Yunani? Mana? Tunjukkan ke saya. Buka kamera. I read to you tonight. Saya sudah baca. Saya tidak baca bahasa Indonesia tadi. Justru abang yang baca. Mana Jadi, buka? Bang, Mana buka? Saya lihat abangku, kitabnya. Mana buka kamera? Saya lihat. Abangku. Nah, coba abangku, lihat mana bukunya, mana bolehlah kitabnya. abang bilang orang itu terjemahan. Tapi aku no. Iya, maksudnya gini. Yang saya maksud umat terjemahan itu kitab sucinya hanya terjemahan, tidak ada original Enggak, saya teks. punya kitab Greek punya. Itu paling diterjemahkan dari Indonesia ke Greek atau Inggris ke Greek. Enggak, tadi kan ku baca, Bang. Kayak mananya? Oke. Abang buka kalau umat pendeta terjemahan. lain, Oke. Silakan. abang boleh bilang terjemahan. Tapi kalau Christian apologetic, no. Oke. Berarti I ada understand Greek. I sesuatu yang understand. ada sesuatu berarti yang lebih hebat dari Kristen. Sekarang Kristen sudah punya buku original teks gitu ya. Oh ya itu, saya yang hebat itu. Oke. Dari mana? Bang. Original teks ini dari mana, Bang? Duh, Ditulis- dari mana? Ini adalah bahasa Yunani dan bahasa Greek. Iya, itu kan cuma diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Yunani atau Oh, bahasa nggak bisa, Indonesia Bang. ke bahasa Nggak Greek. bisa. Dari Nggak mana bisa. kitab Anda? Dari mana Bagaimana, kitab Anda bagaimana? dapatkan? Ada. Dari kitab tertua yang masuk ke Kitab Indonesia yang asli, itu. The original text itu Greek, Bang. Kalau Iya, saya tahu, saya ngerti, saya paham, saya paham. Hebrew. Yang Ah. diterjemahkan LAI itu yang abang bilang terjemahan. Nah, salahkanlah itu LAI, Bang. Udah, oke, nggak usah kita permasalahkan itu. Udah, selesai kita. Kita masuk kembali ke tema kita. Roh apa yang merasuki orang Kristen ini sampai mirip persis dengan roh-roh jahat yang menyembah Yesus? Tidak ada, Bang, roh itu. Lalu apa? Gak usah tepuk tangan. Saya enggak grogi dengan tepuk tangan. Lalu Yang apa? masuk di dalam Biar semangat orang- kita. Biar semangat kita. Nggak usah, nggak perlu semangat. Nah, sekarang Yang roh masuk apa? di dalam Roh diri apa yang orang merasuki? Kristen Ya. Itu Biar semangat kita. nggak usah, nggak perlu semangat. Nah, sekarang Yang roh masuk apa? di dalam Roh diri apa yang orang merasuki? Kristen Ya. Itu adalah ruah Elohim. Hah? Buktinya? Saya buktikan. Oke. Mau saya buktikan? Silakan, karena tidak ada ruh Alright. Elohim yang mengajarkan manusia menyembah manusia. Alright, saya buktikan. Silakan, Biar silakan. Bang Juma makin Silakan. Di mana dalilnya bahwa Roh Kudus merasuki orang untuk menyembah Yesus? Itu di mana? Bukan merasuki, nggak ada istilah merasuki. Masuk ke dalam masuk ke dalam tubuh Merasuki manusia itu konotasinya sehingga manusia itu menyembah negatif, Yesus. Nah, Abang itu di mana itu? Tapi kalau yang namanya Yap. ya kan
bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri orang percaya, itu ada. Saya Iya, saya tahu, saya ngerti. Yang saya pahami ini adalah di dalam Markus 5, Markus 3 yang menyembah Yesus itu iblis. Makanya muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki Anda? Sama seperti Paulus. Roh Elohim. dari mana Anda mengatakan roh Elohim? Saya mengerti, saya paham, Bang. Roh setan juga itu adalah roh Elohim. Roh jahat juga itu adalah roh Elohim. Saya Ini ngerti. Bang, ini kalau bilang roh setan, roh Elohim, mana dalilnya tuh, buktikan. Abang dulu lah, yang penting. Buktikan dalam bahasa Greek ya, jangan bahasa Indonesia. Aduh, Bang, Anda baca Kalau di dalam. Abang Zuma nggak bisa buktikan di dalam Greek text, berarti Abang itu Aduh, masih lebay, bahasa lebay, Indonesia. lebay kali abangku ini, lebay kali. Nanti lebay kali. Jangan, Abang jangan. selalu bilang orang Kristen kaum terjemahan. Terjemahan. Dengar, Bang. dengar. Ketika kemudian dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Di mana buktinya? oke, 1 Samuel 18:20. 1 Samuel itu 18:10. Samuel itu perjanjian lama, kita buktikan dalam perjanjian baru dulu. Jangan begitu. Oke. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan berapa? saya. Dengarkan 1 saya. Samuel berapa? 1 Samuel 18:10. Ya, 1 Samuel 10. silakan. Oke, tunggu. Iya, biar ajarin. Iya. Wah, nggak bisa. Saya ngajarin Bang Juma malah sekarang. Apa yang Anda ajarkan ke saya apa? Orang Bang Juma nggak bisa Greek text, nggak bisa bahasa Ibrani. Coba silakan aja. Enggak usah lebay Ibrani, kali. Samuel berapa? Orang-orang Berapa? Yahudi semuanya bisa Ibrani, tapi tidak ada yang menyembah Yesus. 1 Samuel berapa? 1 Samuel 18:10, Cak Ayu. Iya Silakan. Pak Ustadz tuh. Iya, silakan. Loh, sabar Iya. Pak, biasanya itu. Ya, Oke, silakan. kita di dalam bahasa Greek, bahasa Hebrew, no Ya. Indonesian. Silakan. Ya, tunggu. Oke. Silakan. Nah, listen to me. Dengarkan baik-baik kepada Bang Zuma. Saya tidak akan bermain ilmu cetek-cetek, tapi saya akan berbaca ilmu yang betul-betul. Oke. Why he mih mahorat. Kok jadi mih di situ? Tunggu. Kok ada kata mih di situ? Mim. Oh, jangan bilang mih, Bang. Keliru Anda. Nah, Silakan. kepleset lidah, Bang. Ya, tadi saya juga terpeleset. Sama-sama terpleset kita dah. Terus. Oke, saya baca ya. Ya. Wahi mim mahorat watislah ruah Elohim ra'ah el. Apa lagi? Terus. Ruah Elohim. Mana Elohim di situ? Di mana disebut di situ Elohim? Di mana? Ruah Elohim. Bagaimana? Mata mijit. Bang Zuma nggak ngerti Greek. Bukan ruah Elohim, tapi dengar. Ruah Elohim. Di situ bukan ruah, di situ. Ruah Elohim. Nah, terus. Iya. Ruah Elohim. Coba Anda baca ulangi dari pertama. Waihi mimma horat watislah ruah Elohim ra'ah el. Ruah Elohim itu artinya the spirit of God. The spirit of God upon me. The spirit upon the people. The spirit of God ada bagi kami. So, baca seterusnya, jangan lebay. Baca seterusnya. Ayat 10 saja. Loh. Ayat berapa lagi saya baca? 1 Samuel 18:10 itu enggak sampai di situ aja. Masih panjang itu. Oke, lanjut ya. Oke. Apapun. Ketawa-ketawa gitu. Saya juga bikin ketawa-ketawa. Saya juga bisa. Makanya jangan baca lisan Arabnya. Kalau nggak bisa bahasa Ibrani. Jangan lebay. Saya baca lagi ya. Saul, ya kan? Saul wajib nabbe betau habayit wegawit managen beyado. Keyom beyom wahahanit beyat Saul. Apa lagi? Coba. Apa yang dimaksud di sana? Coba. Yang dimaksud di sini adalah bahwa roh ada di dalam diri Saul. Ruah Elohim. Lo kok jadi kayak begitu? Lo bagaimana? Kita tahu nggak bisa ngerti kenapa. Bang cuma nggak bisa bahasa Ibrani ternyata. Saya artikan semua. Dengarkan baik-baik. Ini artikan saya ya. Dengar. Listen to me. Wait, listen. The next day. Kok jadinya ke bahasa Inggris? Jangan ke bahasa Inggris. Jangan lebay. Ketika dikatakan di sana mimma horat,
Wetisla ruwa Elohim ra'el Saul, artinya bahwa roh jahat yang berasal dari Elohim Oh, itu tafsir, menuju Bang. berkuasa Bang, kepada. Oh, tidak bisa, tidak bisa Anda mengatakan itu tafsir. Itu makna keesokan harinya. Dengar, keesokan harinya ketika roh jahat yang berasal, roh jahat dari Allah. Hei, ruwa Elohim ra'a el Saul. Apa artinya? Ruwa terus Ruwa Elohim itu roh Allah. iya, roh Allah yang jahat yang datang kepada Saul. Ra'a artinya apa? Ra'a artinya apa? Harmful. Ra'a artinya apa? Mana ada roh Allah jahat? La haula wala quwata illa billah. Saya tanya sama Anda, ra'a itu artinya apa? Bang, kepada saya. Ra'a itu apa? Ra'a itu artinya apa? Ruah itu artinya. Iya, saya tahu ruah. Itu spirit. Ya. Itu adalah roh. Yang saya tanya ini adalah ra'ah. Apa artinya? Ra'ah itu artinya harmful. Mananya? Kok jadi roh setan atau roh iblis atau roh jahat yang berasal? Iblis di situ, ruah Elohim itu roh Allah. La haula wala quwata illa billah. Ruah Makanya, Bang, Elohim kalau ra'a saya artinya dengar. ruah jahat yang berasal dari Allah. Ruh jahat yang berasal dari Elohim. No. Tidak ada ruah Elohim jahat. Itu artinya ada ruah Elohim ra'a el Saul. Roh yang jahat yang roh Allah yang berasal. Itu bukan roh Elohim, itu the demon spirit. Pok nguru atau sakit. Kamu jangan lebay, saudara. Kamu jangan Masa sakit. roh Elohim itu roh Allah itu roh jahat? Ruah Elohim, roh Allah yang jahat kepada Saul. Tidak ada roh Allah yang jahat. Aku bantah. Loh. Sampai kiamat. Loh. Ra'a itu artinya apa? Harmful. Apa artinya tuh? Artinya Nenekmu kiper. mana nenekmu kiper, orang kamu nggak ngerti bahasa Inggris. Ra'a artinya apa? Itu roh jahat, cuplik. Jahat. Ra'a itu Ra'a el Saul. El itu artinya kepada Saul. Roh jahat yang berasal dari Allah kepada Saul. Parah. Lebay. Pantas saja kau menyembah manusia, ternyata kamu kayak gini. Jangan lebay. Belum lagi di dalam Yesaya 45. Situ. Ini saya dulu. Lari-lari kemana-mana. Ya karena kamu artinya dalam bahasa Indonesia. Orang Kristen yang ece-ece, dibantai habis sama Kristen apologetik. No. Saya tanya sekali lagi, Ra'ah dalam bahasa Indonesia artinya apa? Enggak. Ra'ah dalam arti bahasa Indonesia apa? Nah, silakan. Kau cuplis. Kau cuma mau nipu-nipu kan? Bukan, cuman bisa. Ayo, Yang modal jidat justru abang. belum ada Kristen yang mampu mengalahkan saya, Bang. Tidak Belum ada ada. orang Muslim yang bisa Ini coba mengalahkan trik-trik Anda ini trik apa ini? Trik orang yang sudah kalah sebelum perang. Ini trik orang yang sudah kalah sebelum perang. Cara Anda ini adalah trik orang yang sudah kalah tapi mau nantang saya diskusi. Saya tanya, ro'a artinya apa? Harmful. Bahasa Indonesianya apa? Tanya sendiri sama dia takut kalau roh jahat itu berasal dari Allah. Takut dia. Mana ada roh jahat berasal dari Allah, itu karangannya. Itu pasti yang tidak berkata. Diketawain penonton loh. Aduh, parah. Memalukan modal jidat, tak ada ilmu. Saya katakan kepada saudara, dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, himim mahorat wantisla ruah Elohim ra'a el Saul wayat nabi biqau habbayit
Ya, with the wit mana gen biat to kayo no bayon wahat hanit biat Saul. Berarti yang datang kepada Saul ini adalah roh jahat yang berasal Jangan pakai dari berarti. Saya Elohim. tidak mau pakai berarti. Di situ the next Berarti day, yang roh jahat ini yang datang kepada Saul adalah roh yang berasal dari Elohim. The house while David played. Jadi ya teman-teman, Roh Allah membuat dia roh bernubuat. Roh Elohim itu ada dua. Apa? Ada yang Nggak jahat, ada dua roh Elohim. ada yang baik. Nggak ada itu di konsepnya. Ini dalilnya. 1 Samuel 18 nomor 10. Roh jahat, Tadi sudah kubaca. roh jahat yang berasal dari Elohim yang datang kepada Saul. Dengarkan Itu sekali jelas lagi itu. kubaca, ya. Kemudian di dalam Itu kitab cuma Yesaya juga orang diterangkan yang bahwasanya di situ ada kata Ra'a, bahwa Tuhan Sebenarnya menciptakan nggak iblis, mau Tuhan berdebat menciptakan bagi orang kemudian yang iblis, berpikiran. Tuhan menciptakan Itu kemalangan. cuma karang-karang. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi ya, teman-teman. Ruah Orang ini mulai menggunakan jurus perpuluhan. Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Tapi ruah Elohim ini, ruah Elohim ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kodas atau kudus atau dalam bentuk ra'ah? Jawab saya. Itu bahasa. Sendiri. Mau Orang ketawa sampai kiamat, orang teman-teman, stres. bagi gua itu. Orang Yang stres siapa? stres. Abang nggak ngerti bahasa Ibrani. Ya, Abang nggak ngerti saya, bahasa Yunani. kamu kalau kamu ngerti Anda yang menantang saya, Lu. Anda yang menantang saya, Bung. Anda menantang saya. Kupikir Anda itu berkelas. Ternyata sama aja dengan pendeta-pendeta yang lain. Kasihan. Padahal disebut di dalam Markus 16:17 bahwasanya orang-orang percaya itu mengerti dalam bahasa asing, gitu ya. Aku nggak mau dengar kayak gitu-gitu. Di dalam Markus 16 nomor 17 orang Kristen itu mengerti bahasa asing, tapi faktanya kata ra'ah ke dalam bahasa Indonesia dia tidak bisa. Karena ketahuan ra'ah itu artinya jahat. Jangan bilang Ra'ah itu artinya jahat atau evil atau iblis. Jadi artinya bahwa roh jahat yang berasal dari Elohim yang menuju kepada Saul itu jelas. Ra'a itu artinya apa? Konsep pemikiran Bang Juma. Ra'a itu apa artinya? Tidak ada roh jahat berasal dari Elohim. Ra'a itu artinya apa? Kalau nggak bisa ro artinya apa? Ro dalam bahasa Ibrani, arti bahasa Indonesianya apa? Apa roh maksudnya? Dalam bahasa Ibrani, Ibrani ada huruf res, sain dan hei. Ra'ah. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Ra'a artinya dalam bahasa Indonesia apa? Harmful. Itu bahasa Inggris kan? Yang saya minta bahasa Indonesia. Artikan sendirilah. Kamu ditertawakan loh. Di YouTube saya itu sudah 1000 lebih yang nonton. Bang. Di sini 1500. Seorang Kristen yang menantang Bang Suma berdialog. Saya tanya apa arti ra'ah, dia nggak berani terjemahkan. Kenapa? Karena ra'ah itu artinya jahat atau iblis atau evil. Itu penerjemahan Bang Suma yang keliru. Nggak ada roh Allah itu jahat. Lah, itu bahasa Ibraninya ada ra'ah. Aku yang bertanya sekarang. Jangan abang Itu. terus dong. Res, ain, hei, ra'ah. Hei, aku yang bertanya. Ketawa Ibu. Belum selesai derita lu, belum selesai deritamu, belum selesai derita saudara belum selesai. Bahasa Indonesia cuma bisanya bahasa Arab doang. Deritamu belum selesai, Bung. Deritamu belum selesai. Markus 5 orang kerasukan setan yang menyembah Yesus. Markus 3 nomor 11 orang kerasukan setan-setan lah yang menyembah Yesus. Maka muncul pertanyaan saya,
Yesus. Setan dari Tuhan. Markus 3 nomor 11, roh setan Tadi menyembah tadi Yesus. 1 Samuel, sekarang Markus ke 5 dari nomor 1 sampai nomor 20, orang kerasukan setan. Pertanyaan saya, roh apa yang ada dalam diri Tadi saya sudah Kristen bantah itu. sampai Udah menyembah diulang-ulang tuh. Yesus? Ngapain itu? Nah, Anda mengatakan roh Elohim. Bang, kita Kalau debat 5 menit lagi. Ruah Itu Ra'ah. hanya satu. Kalau Ruah Alkitab tidak pernah menjelaskan ruah Elohim 2. Siapa yang membantah, saya akan buktikan dia Ruah. tidak punya ilmu. Ruah yang diutus oleh Allah itu ada dua, ruah Hakodes dan ruah Ra'ah. Nah, itu namanya ruah Elohim itu satu. Ruah Elohim, ruh yang diutus oleh Allah itu ada dua. Itu di Al-Quran, Bang. Di Alkitab ada itu. 1 Samuel Jangan 18 pakai nomor konsep 10. Alkitab. Nggak bisa. 1 Samuel 18. Mari kita buktikan. sudah, selesai. Di dalam Yesaya 45 nomor 7. Wah, saya bangsat, wah, Di jangan situ telat. Tuhan mengatakan, akulah yang menciptakan evil. Akulah yang menciptakan kejahatan. Ayo, Ruah Elohim sama Evil itu beda. coba kamu baca, Bang. Gimana sih? Saudaraku, abangku yang ganteng sedikit. Coba baca Yesaya Abangku 45 nomor 7 dalam bahasa Ibrani. Stop ya. Ya, Stop. silakan. Yohanes, apa? Yesaya. Yesaya 45 nomor 7. Ya. Enak juga ternyata dia bersama Bang Joma ini. Oh iya, pasti enak. Yang penting Anda bisa gunakan akal. Silakan. Abang tak Silakan. punya akal ternyata. Kasihan juga saya. Yesaya berapa, Bang? Yesaya Abang itu 45. diketawain penonton saya loh. Iya, nggak Mereka apa-apa, bilang, nggak apa-apa. "Gila, Silakan, nggak mari ada kita sama-sama tertawa. Silakan. Silakan. Bang, Yohanes katanya Yesaya jangan. berapa tadi, Bang? Yesaya Bang, jangan 45 nomor 7. Tadi ya. Sorry, Bang. Sabar ya, Bang. Yuk, Abang kan harus Puput. bersabar. Ustadz itu harus bersabar loh, Bang. Lah ini Saya ini kok bisa belum gimana sampai nih? level ustadz saya. Sejauh Katanya Ustadz. nggak ada. Ini Bang ada tanda ini Bang di HP saya nih Bang, kayak mana nih Bang? Verifikasi melanjutkan. Ini gimana Bang ini Bang? Iya, melanjutkan aja. Gimana? Apa yang kupencet ini? Hidung. Memuat ulang atau apa Bang? Janganlah, waktu saya terbatas. Serius, Katanya cuma 1 aja. jam. Gimana sih, Abang? Tahu. Tadi katanya cuma sejam ini kan- kita. Iya sejam. Udah kurang 5 menit lagi. Iya, Nah, kasihan HP ku- kasihan kalau saya terlalu lama menyiksa Abang ini. Mana ada tersiksa Abang yang tersiksa lah. Yang benar Abang tak bisa bahasa Ibrani. Iya. Macam-macam sama gua. Hai. Cuma bisanya bahasa Arab itu pun juga asal baca terjemahan. Bang. Allahu Akbar, Masya-Allah. Ya. Allahu Akbar. Ya, silakan. Iya, saya 45 nomor 7. Ini loh mau pencet HP-nya nih, nah bingung nih gimana nih. Abangku ini Telah tersiksa. mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live. Maksudnya apa ini? Oh, Abang disuruh pencet-pencet hidung 3 kali. Tet, di depan kamera tapi. Udah punya ilmu Bang ini ternyata lah. Saya kira hebat, ternyata ndak ilmunya. Mau ketawa 100 kali juga Bang nggak ngaruh begitu. Ayo baca. Ibraninya Dulu dibaca. dia Ya. menyaksikan. Ntar dulu ini loh lagi HP-nya lagi susahnya. Pencet hidung 3 kali Bang depan kamera. Nggak bisa. Pencet, Malah masa yang nggak bisa keluar- pencet hidung. Hidungnya dipencet. Yang keluar. Tet. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dari antara para debaters atau apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Zuma. Dan kita melihat bagaimana Ustadz Zuma mendapatkan serangan bertubi-tubi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari para debaters ini mengenai isi Alkitab. Karena apa? Karena Ustadz Zuma sendiri mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian dia mengerti seluruh isi Alkitab. Padahal kita tahu bahwa Ustadz Zuma ini hanya mencomot-comot ayat, kemudian dia tafsirkan sesuai dengan pemikirannya sendiri, dan dia gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Hal ini yang lucu bagi kita. Karena apa? Karena tidak mungkinlah seorang Ustadz Zuma yang tidak berkeyakinan kepada Alkitab itu sendiri, dia memiliki pemahaman yang baik tentang Alkitab, karena cara dia mentafsirkannya sudah salah, dan juga pastinya dia tidak mengerti bahasa aslinya, bagaimana cara mentafsirkan Alkitab, dan banyak lain hal yang mengenai isi Alkitab itu sendiri. Sehingga hal ini membuat para debaters atau apologet Kristen terus melontarkan pertanyaan guna untuk melihat sejauh mana Ustadz Zuma ini betul-betul atau sungguh-sungguh
mengerti atau memahami isi Alkitab secara keseluruhan. Tetapi kita melihat bagaimana ternyata Ustadz Suma memang tidak punya pemahaman yang baik, bahkan juga dia tidak mengerti sama sekali tentang isi Alkitab, karena selama ini kalau kita melihat dia hanya terus berusaha ingin menyerang iman kekristenan dengan ayat-ayat Alkitab yang dia comot-comot per ayat bukan per pasal, dan hal itu dijadikan untuk sebagai alat serangan untuk iman kekristenan seperti itu. Dan ya, inilah yang sering terjadi di dalam diskusi atau debat ketika ada Ustadz Suma di dalamnya. Karena apa? Karena Ustadz Suma ini memang rentang sekali ingin selalu membahas iman kekristenan, tapi dia sendiri tidak mengerti dan memahami. Padahal kalau Ustadz Suma mau lebih mengerti, memahami tentang konsep keselamatan, tentang ketuhanan Yesus Kristus itu sendiri, dia harus belajar banyak, lebih banyak lagi tentang Alkitab dari awal hingga pada akhir, supaya dia mengerti bagaimana konsep karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah, diberikan oleh Allah bagi kita manusia yang berdosa. Akan tetapi kita terus berdoa supaya Ustadz Suma ini bisa dibukakan hatinya, sehingga ketika kebenaran itu disampaikan kepadanya, dia boleh menerima dan dia boleh melihat kasih Kristus yang nyata dan luar biasa yang dinyatakan bagi kehidupan manusia yang berdosa. Sekian video kita di hari ini, sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.